kepada Bunda Maria. Dan seperti biasanya, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab ataupun mungkin ada yang bersharing. Dipersilahkan Bapak Ibu, Ibu Cynthia berkenan menjawab kita. Mungkin saya yang akan terlebih dahulu bertanya ya, Ibu Cynthia. Ya, silakan. Di dalam doa memorare ini ada 7 intensi. Bolehkah pada intensi yang ketujuh itu ditambahkan permohonan pribadi kita, Ibu? Demikian pertanyaan saya. Ya, Bu Minar, itu intensi ketujuh adalah untuk intensi kita masing-masing ya. Jadi kita semua boleh masukkan intensi pribadi. Setiap pendoa setelah intensi 1 sampai 5, intensi 6 untuk intensinya Bunda Maria, lalu intensi 7 adalah permohonan dari doa kita semuanya. Sendiri-sendiri, masing-masing. Jadi saat berdoa itu 11 kali memorare, itu bisa pakai untuk intensi kita. Makanya waktu kemarin saya ada jelaskan, kita sendiri pribadi bisa berdoa sendirian untuk 11 kali memorare per intensi kita, atau juga 1 kali juga bisa. Tapi itu semua adalah permintaan dari Bunda Maria. Terima Ya, kasih, Bu Ina. terima kasih Ibu Cynthia untuk penjelasannya malam hari ini. Karena kami semua juga pasti rindu mempersiapkan intensi pribadi masing-masing. Oh ya. Bapak Ibu dipersilahkan jika masih ada yang rindu bertanya. Saya boleh Itu ada, tambahkan? ya, ada di chat Ibu. Di chat. Pertanyaan dari Ana Ngamel. Oh, itu adalah permintaan dari Bunda Maria, 11 kali. Mm-mm. Jadi Ya. kita juga nggak tahu, seperti kaplet untuk ini Santo Mikael juga diminta 11 kali, 77 kali ya. Itu juga permintaan dari Bunda Maria. Sebab kalau kalau kita ketahui itu angka 7 kan angka dari Tuhan ya. Ingat kalau kita punya seven deadly sin, 7 pokok dosa, terus 7 luka sabda Yesus di kayu salib, terus 7 apa Bunda Maria berduka, 7 semua. Jadi saya kira diambil 7 kali 11, 11 itu permintaan dari Bunda Maria. Seperti eh, kaplet dari Santo Mikael juga ada 7 pedang. Doa khusus untuk doa pedang, 7 pedang itu ya. Jadi 7 kali 11, 77. Itu semua adalah permintaan Bunda Maria. Juga Guardian Angel, malaikat pelindung kita juga diminta 19 kali. Karena ingat gak dulu saya pernah ceritakan kalau Bunda Maria diangkat ke surga, setelah dia meninggal, badannya tinggal, tapi jiwanya duluan naik ke surga. Kemudian 19 malaikat yang mengangkat tubuhnya ke surga. Jadi berarti dia bersatu kembali saat tiba di surga. Itu cerita yang saya dapatkan dari Brother Roel. Mm-mm.
Ini kenapa kita berdoa kepada malaikat pelindung. Dia itu kita itu diminta ya oleh Bunda Maria. Satu, kemudian kita juga dimohon untuk berdoa kepada Santo Mikael sebab dunia ini sangat kacau dan sangat jahat sekali saat ini, terutama saat adanya gereja setan dan kemudian eh, adanya ini di Boston hari itu kan ada penyembahan setan. Sehingga saat itu Bunda Maria dari Rosales yang menginstruksikan kepada Rowena untuk saat itu di bulan April tahun 2023 untuk berdoa kepada Santo Mikael mendaraskannya 77 kali. Jadi saat itu ada kongres setan di Boston. Dan bulan lalu juga kemarin tuh ya eh, Bunda Maria juga minta kita doakan untuk sinode ya, untuk keadaan dunia yang dia masukkan bersatu dengan doa kaplet memorare, kerahiman ilahi, itu semua disatukan. Jadi sinode di Italia kan berjalan terus sampai nanti Oktober nanti. Maka diminta kita untuk berdoa yang terbaik, yang Tuhan inginkan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Misalnya terjadi wanita boleh menjadi apa, imam atau segalanya gitu. Keputusan yang aneh-aneh. Ya kita diminta lebih kuat dalam doa itu. Doa Santo Mikael itu sangat kuat sekali karena saat ini banyak kejahatan ya yang di dunia. Setiap minggu kita bisa mendengar berita bencana, ketidakadilan yang baru muncul terus. Jadi pada saat-saat kita butuhkan, selalu kita pendoa yang dimintakan untuk ingat selalu berdoa melalui Santo Mikael. Jadi dalam pertempuran kita melawan kejahatan itu hanya satu-satunya yang kita bisa minta permohonan dari Santo Mikael uh, yang datang untuk sebagai panglima dia ya, datang untuk membantu kita di dalam doa ini. Jadi kalau yang kita ketahui, Santo Mikael kan memegang pedang. Jadi dia sebagai malaikat agung. Jadi doa ini sangat luar biasa kuat dipakai di gereja Katolik dari dari Pop Leo ke-11 kalau nggak salah ya. Eh, karena ada mendengar perdebatan antara eh, waktu itu Pop Leo ya ada mendengar sesuatu perdebatan antara si setan ini minta waktu kepada Tuhan Yesus sehingga waktu itu diputuskan eh, setiap habis misa kudus kita semua harus mendoakan Santo Mikael. Jadi diberiin waktu untuk kita di dunia ini untuk meneruskan ini doa yang dibutuhkan Santo Mikael supaya kejahatan dibuang, dibuang, bisa bisa diatasi. Ya kira-kira itu yang bisa saya berikan. Kalau Guardian Angel, kita semua sudah punya Guardian Angel yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita semua saat kita lahir. Jadi semua dari kita masing-masing mempunyai seorang malaikat pelindung, di mana malaikat pelindung ini yang akan membimbing dan membantu kita dalam pertempuran hidup kita sehari-hari. Maka kita harus selalu ingat kita selalu ada ditemani
oleh malaikat pelindung kita. Kita juga harus bersyukur kepada Tuhan atas hal ini karena sering malaikat pelindung ini eh, meminta melalui malaikat pelindung kita, kita meminta bantuannya dalam membantu kita punya aktivitas sehari-hari ketika kita bepergian, menghadapi godaan pada waktu kita. Saya sering saat kita ingin mencari tempat parkir, saya sering sekali saya bilang, aduh malaikat tolong kalau boleh bisa mendapat satu tempat parkir saja pada saat mau parkir. Atau waktu saya keluar dari tempat parkir di rumah sini, pergi sebentar. Saya katakan, tolong dijaga tempat parkir ini supaya saya kembali, tempatnya tetap ada. Itu benar-benar loh, selalu, selalu. Dan selalu dengan mudah saya bisa mendapatkan tempat parkir. Lalu malaikat pelindung ini ya, kita harus berterima kasih padanya ya, karena selalu membantu kita dalam segala hal, terutama eh, dia itu adalah pemberian dari Tuhan untuk kita semua, masing-masing dari kita. Jadi di katekismus gereja juga dikatakan juga mengenai malaikat dari awal hingga kematiannya, kehidupan manusia dikelilingi oleh perhatian dan doa-doa mereka. Jadi malaikat pelindung mendoakan kita. Di samping setiap orang beriman, berdiri seorang malaikat pelindung sebagai yang menuntun dan berdoa di dalam kehidupan mereka. Jadi sejak sudah ada di bumi, kehidupan Kristiani berbagi melalui iman dalam kumpulan malaikat dan manusia yang diberkati, yang dipersatukan dalam Allah. Saya ingin membagi, ada cerita ya. Ini sungguh indah sekali, sungguh indah. Pastor, di saat dia saat dia mau berenang di sungai. Ini di mana dia berada ya? Di Jerman. Salah satu tempat. Dia lagi berlibur. Jadi saat dia mau berenang, enggak, dia lagi bertugas, tapi saat itu dia kepingin berenang. Jadi dia tinggalkan bajunya semua di situ, berserta dia punya handphone, dompet semua situ. Dia pergi berenang. Waktu kembali, HP-nya hilang. HP-nya hilang, tapi semuanya masih ada di situ. Wah, dia kewalahan karena dia udah nggak tahu nomor-nomor kontak siapapun. Akhirnya dia melapor ke polisi. Dia hanya berdoa, dia katakan malaikat, dia berdoa dari malaikat pelindungnya sendiri, dia minta supaya malaikat pelindungnya itu men, menegur malaikat pelindung dari si pencuri ini supaya dia mempunyai kesadaran untuk bertobat dan sungguh-sungguh menyesali dengan perbuatannya dan mengembalikan teleponnya itu. Lalu dia melapor ke kantor polisi dan waktunya sudah selesai, dia harus segera kembali ke tempat asalnya, yaitu kembali ke Poland, ke Krakow. Saat dia kembali, begitu dia tiba di Krakow, dia dapat dia dapat pemberitahuan dari polisi, saya kira melalui emailnya atau melalui ini yang dia berikan, ternyata si pencuri itu telah mengembalikan HP-nya di kantor polisi tersebut. Memang sangat luar biasa, maka kita harus biasakan untuk bisa berbicara kepada malaikat pelindung kita. Ya, itu sungguh luar biasa karena seperti saya di sini, saya bisa bicara sama Bu Minar punya malaikat pelindung. Nanti malaikat pelindung Bu Minar bisa kasih sapaan kepada Bu Minar. Oh, ada sesuatu. Itu bisa kita kontak nantinya loh.
Apalagi di saat kita kehilangan komunikasi, di saat kita sudah nggak dibolehkan memakai ini ya telekomunikasi, putus semua. Di saat itu kita bisa berkomunikasi melalui malaikat kita. Ya, ini aja dulu saya bagi. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk sharingnya Ibu Cynthia. Sungguh sangat menyentuh, membawa kabar gembira bagi kita bahwa kita bisa koneksi dengan malaikat pelindung kita. Maaf Pak Albert, sebelum Pak Albert bertanya, saya akan menyampaikan sebuah pengumuman. Kamis tanggal 21 Maret sampai dengan 31 Maret 2024 kita libur doa LPF. Jumpa kembali Senin 1 April. Mari kita dengan sungguh mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki pekan suci. Demikian pengumuman. Silakan Pak Albert. Apakah Pak Albert mau bersharing? Suaranya Pak Albert belum dibuka. Suaranya Pak Albert masih mute suaranya. Ya, enggak. Hostnya tadi mematikan itu, mute all kali tadi ya. Iya. Ya, terima kasih.